Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan apakah sistem oles pada buah kakao itu efektif pada kakao lokal. Nah, katanya kalau kakao sambungan atau sambung pucuk itu kan sudah biasa karena memang dari kelompok unggulan dan sudah terbukti bagus. Nah, bagaimana kalau kakao lokal? Apakah bagus? Karena katanya masih banyak yang budidaya kakao lokal. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, di depan saya ini sudah ada salah satu contoh kakao lokal. Dan saya masih ambil sampel beberapa pohon kakao lokal lagi. Kita petik dulu ini. Kita akan bandingkan sebentar dengan kakao Sulawesi 2 atau kakao sambung pucuk. Oke, langsung saja teman-teman kita petik. Nah, ini bekas olesannya masih ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih kakao lokal ya teman-teman, cuma warnanya merah juga. Oke, kita petik juga. Jadi kita akan ambil beberapa sampel ya teman-teman supaya lebih bagus kita lihat hasilnya. Nah, ini kakao lokal juga ya teman-teman. Ini masih ada bekas olesannya. Nah, ini sama dengan jenisnya dengan kakao lokal yang tadi. Nah, ini kakao lokal juga ya teman-teman. Nah, ini masih ada kakao lokal ya teman-teman. Kita petik juga. Lumayan besar ini ukurannya. Oke. Nah, kebetulan ini teman-teman ada kakao sambung pucuk tapi bukan Sulawesi 2, bukan juga klon 45. Nah, saya tidak tahu apa namanya ini. Tapi tidak apa-apa ya, kita ambil juga sebagai sampel biar kita samakan sebentar dengan Sulawesi 2. Nah, sebagai pembanding kakao lokal saya ambil kakao Sulawesi 2, kakao sambung pucuk ya teman-teman. Nah, kita ambil satu saja sebagai sampel. Lumayan besar ini kakao Sulawesi 2. Nah, di depan saya sudah ada beberapa kakao lokal dan kakao sambung pucuk Sulawesi 2 dan ada lagi satu teman-teman ini kakao sambung pucuk tapi saya tidak tahu ini jenisnya apa. Yang jelas bukan Sulawesi 2. Oke, langsung saja kita tes dan kita akan bandingkan bagaimana sebenarnya hasil oles pada kakao lokal, khususnya begitu ya teman-teman. Nah, video ini bertujuan untuk memberikan gambaran buat teman-teman yang masih budidaya kakao lokal, karena saya rasa tidak semuanya berkebun kakao sambung pucuk, pasti masih ada kakao lokalnya yang tersisa. Oke, nah sekarang kita mulai dulu di Sulawesi 2. Nah, Sulawesi 2 ini teman-teman sudah terbukti menjadi klon unggulan nasional dan sudah terbukti bagus. Nah, begitu. Kita coba kupas ya teman-teman. Ini perbandingan. Nah, ini hasil olesannya bisa dilihat ya teman-teman, masih ada. Oke. Bismillah. Oke,
Oke, sorry. Ini bagus ya teman-teman. Kita coba lihat. Ini tanpa ada rekayasa kita lihat sekecil apa ketika ada serangannya. Nah ini ada ya sedikit ya teman-teman serangannya ini PBK, tapi tidak sampai bikin bijinya melengket begitu ya. Oke, mantap lah kalau begitu. Oke, ini juga bagus. Oke, ini lanjut kita dulu ya teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, saya tidak tahu jenisnya apa. Kalau ini lebih mantap lagi. Oke, bagus ya teman-teman ini. Walaupun ada sedikit ini. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lihat ini yang kako lokal. Ini yang kita tunggu-tunggu ini. Oke. Jadi mohon disimak ya teman-teman sampai selesai, karena tentunya di ujung video ada penjelasannya. Jadi jangan dulu ambil kesimpulan setelah melihat saya kupas ini. Jadi jangan di skip videonya. Oke, ini mantap ya teman-teman. Ini bekas olesannya masih ada. Nah, ini mantap. Nah, sekarang kita buka juga yang ini. Ini hasil olesannya bisa lihat masih ada ya teman-teman ini. Kalau kako merah seperti ini biasanya tidak terlalu kentara. Mantap juga. Oke. Nah, ini yang paling kentara ini. Bekas olesannya. Oke, kita buka juga. Nah, ini bagus ya teman-teman ini. Oke, lanjut. Nah, ini masih bagus juga ini. Malahan saya lihat ini lebih bagus nih dari Kulon Selusi 2, semua kako lokal ketika dioles. Nah, ini sama ya teman-teman tadi jenisnya. Oke, mantap. Nah baik teman-teman, jadi kesimpulannya untuk video kali ini, kalian bisa lihat sendiri dengan sistem oles pada buah kakao lokal itu bisa bagus juga, bahkan mungkin lebih bagus lagi dari kakao lokal, dari kakao samun pucuk, maksud saya.
Tapi sebelum kalian mengambil kesimpulan seperti itu, tentunya kalian harus pahami juga, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kakao yang dioles itu bisa bagus. Yang pertama mungkin dari segi perawatan, ya teman-teman, pencahayaan matahari, kemudian mungkin pemupukan juga masuk, dan yang paling berpengaruh untuk hasil olesnya teman-teman adalah dengan waktu pengolesan itu. Nah, waktu yang paling baik itu adalah sebesar ibu jari ya kakaonya. Nah, itu paling bagus. Jadi tidak perlu semua buah kita oles seperti itu, cukup pangkal buahnya saja kita oles. Pangkal buahnya pasti akan olesannya itu akan mengalir ke ini kulit buahnya turun begitu. Jadi bagus. Tapi ketika kita oles buah kakao di buah yang sudah besar, itu tidak efektif juga. Kenapa? Karena biasanya hama PBK itu sudah terlanjur masuk di dalam buah kakaonya. Jadi susah untuk kita mendapatkan hasil yang bagus. Tapi selama kita melakukan waktu yang tepat untuk pengolesannya, itu saya rasakan bagus hasilnya. Jadi baik pengolesan, kemudian perawatannya, pemupukan, dan pemangkasannya mungkin juga berpengaruh. Nah, itu semua harus dilakukan dengan baik supaya hasilnya juga bisa bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kesimpulannya teman-teman, baik kakao lokal maupun kakao sama pucuk, kalau dioles semuanya sama-sama bagus. Nah, itu tadi yang paling penting adalah waktu pengolesannya itu. Jadi jangan dioles pada buah yang sudah besar, itu sudah tidak efektif lagi. Nah, begitu. Oke, jadi teman-teman kalau mau mengoles buah kakaonya silakan. Itu bagus, dengan catatan ada kekurangannya juga dibanding penyemprotan, pengerjaannya lama. Kemudian kelebihannya itu cukup satu kali dan lebih hemat untuk penggunaan pestisida ataupun fungisidanya seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, untuk kesimpulannya silakan kalian coba sendiri, praktekkan di rumah. Dan ini hanya sebagai contoh saja buat teman-teman yang masih budaya kakao lokal. Jadi silahkan dicoba. Oke teman-teman, mungkin seperti itu video yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi gambaran untuk kalian yang mau atau masih budidaya kakao lokal. Jadi jangan putus harapan bilang saya ini masih kakao lokal yang sudah tua. Ya, coba saja dulu sistem oles, mudah-mudahan bisa berhasil untuk mendapatkan biji kakao yang bagus seperti ini. Apalagi biji kakao sekarang itu harganya semakin mahal. Oke, cukup ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya hampir lupa. Yang saya gunakan untuk sistem oles ini, saya gunakan Nordox, kemudian Beta, dan Sampit. Nah, Nordox sebagai fungisidanya, kemudian ini teman-teman warnanya merah ya, Nordox. Kemudian pestisidanya atau inseknya itu saya pakai Beta. Kemudian perekatnya saya gunakan Sampit. Nah, untuk penggunanya sebelumnya saya sudah jelaskan di video, tapi tidak apa-apa saya ulang kembali. Untuk Norbesang atau Nordox Beta Sampit itu dicampur takarannya itu sesuai dengan ini saja, kegentalan air yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita prediksi ketika kita oles airnya tidak terlalu mengalir teman-teman, artinya cukup melekat pada buah kakao, itu sudah bagus. Nah, begitu. Nanti saya praktekkan lagi, contohkan supaya lebih jelas. Nah, begitu. Oke, silahkan dicoba. Nah, kemudian ada yang bertanya, apakah masih saya menggunakan penyemprotan pada buah kakao? Ya, saya masih menggunakan penyemprotan.
Jadi saya seling-seling saja karena dua-duanya bagus. Kalau saya punya waktu yang banyak saya pakai oles, kalau tidak saya semprot. Oke. Terima kasih. Saya rasa lengkap ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, komen, share, dan tentunya subscribe channel Aguriama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.